Kelihatannya murung sekali hari ini. Biasanya kamu sangat aktif di kelas. Jadi gini Bu, tadi tuh pas mau berangkat ke sekolah, saya tuh jatuh Bu, sampai rok saya ini kotor. Gara-gara saya tuh kesandung. Nah tuh saya ngebayangin ya Bu, kalau misalkan saya aja yang jalan biasa, itu jatuh sampai roknya kotor, apalagi orang-orang yang naik motor, pasti kan bakal ribet banget ya Bu. Nah terus saya tuh mikir kayak, kenapa sih jalanan kita tuh nggak dibener-benerin Bu? Padahal kan ya harusnya udah segera dibenerin ya kalau udah nggak layak itu. Pertanyaan yang bagus Ari. Tapi kamu tahu kan kalau misalkan untuk memperbaiki jalanan kita memerlukan uang? Iya Bu, saya tahu, tapi kan pemerintah punya uang Bu. Kamu tahu gak Ari nih, uang yang dihasilkan oleh pemerintah itu berasal dari mana? Nggak tahu Bu, emangnya dari mana? Uang yang dihasilkan oleh pemerintah itu berasal dari pajak Ari nih. Oh, terus gimana Bu? Nah, negara kita ini penghasilan terbesarnya adalah berasal dari pajak. Maka dari itu, jika ingin jalanan dan juga infrastruktur di desa kita diperbaiki, maka masyarakat di desa kita haruslah membayar pajak. Oh, tapi kan kenapa jalanan kita sampai sekarang nggak dibenerin Bu? Padahal kan pasti pemerintah punya dana ya. Emangnya dana itu kurang Bu? Arini, sebenarnya jalanan di desa kita ini sudah lama ingin diperbaiki. Namun sayangnya banyak masyarakat di desa kita yang tidak membayar pajak. Maka dari itu pembangunan jalan di desa kita ini tertunda. Oh, jadi gara-gara banyak yang nggak bayar pajak ya Bu? Oh gitu. Oke deh, makasih banyak nih Bu udah nasehatin saya, udah ngasih tahu saya juga nih tentang pajak. Saya jadi punya ide nih buat tugas sekolah nanti. Bagus Arini. Ya, terima Yaudah. kasih Bu. Halo guys. Guys, jadi gue punya ide nih. Nanti kan kita ada tugas tuh. Nah, gue pengen bikin tugasnya itu jadi kita kayak bikin konten gitu. Kita ngewawancarain warga. Nah, terkait tentang pajak kayak gitu. Menurut kalian gimana guys? Boleh tuh, udah bagus. Setuju. Nah, tapi kan nanti harus ada yang ngerekam. Kalian siapa nih yang bisa ngerekam? Gue bisa bantu kamu. Oke. Gue juga bisa nanya. Nah, oke, berarti nanti kalian bantu gue tanya-tanya juga ya. Oke. Oke deh, makasih guys. Kamu tuh kakak lagi beresin buku tiba-tiba dipanggil. Kenapa coba? Terus tadi kan aku main sama temen-temen, terus temen aku ada yang jatuh. Ternyata aku baru sadar kalau jalanan di depan rumah kita tuh banyak yang rusak deh. Ih bener banget lagi deh. Jadi tuh tadi kakak juga cerita kan sama guru kakak. Nah kalau misalkan jalanan kita tuh emang udah parah banget. Terus guru kakak tuh bilang kan kalau misalkan sebenarnya jalanan di desa kita ini tuh kenapa nggak pernah dibenerin, itu bukan gara-gara pemerintah nggak ngurusin, tapi karena banyak warga kita yang pada nggak mau bayar pajak deh. Nah jadi pemerintah itu jadi kekurangan dana gara-gara banyak warga yang nggak mau bayar pajak kayak gitu deh. Iya, nah terus tuh kayak gitu deh. Terus kan aku udah bilang Orang-orang pada kenapa sih sekarang ngomonginnya pajak mulu? Emang nggak bosen apa? ini kamu nggak tahu deh. Depan pemilihan kita tuh pada berlubang itu tuh, apalagi zaman PRT tuh banyak lubangnya. Makanya mereka tuh pada protes untuk bayar pajak. Emang hubungannya apaan sama gituan dah? Emang nyambung ya? Aku aja malas bayar pajak. Ih nggak boleh begitu. Hubungannya itu supaya kalau kita berangkat kerja, berangkat sekolah, itu kan enak kan, jalannya lancar. Terus hubungannya sama bayar pajak apa? Ya hubungannya tuh pasti ada dong kan, itu tuh ngaruh banget. Nah kenapa? Karena tuh tadi guru aku ngejelasin kan, kalau misalkan sebenarnya jalanan yang rusak itu bukan nggak pernah diurusin sama pemerintah, tapi gara-gara banyak warga yang pada nggak mau bayar pajak. Nah jadi pemerintah tuh kekurangan dana kayak gitu Tan. Gitu, kamu dengerin apa kata Ari. Ya udah deh Mbak, nanti aku bakal bayar pajak biar jalanannya tuh cepet bener deh. Iya betul, bagus ya. Bisa bayar pajak. Sih Bapak Ibu, kita izin ganggu boleh ya? Iya boleh deh, kenapa? Ya, jadi izin ibu kita mau nanyain beberapa hal ke bapak sama ibu gitu. Iya. Juga kita juga izin untuk merekam wawancara. Iya, diperbolehkan. Mungkin duduk aja kali ya bu biar enak. Iya, silakan.
Maaf ya bangunnya dikit ya. Ya, apa Kak? Nah, mungkin langsung aja nih aku wawancara ibu dulu ya. Buat pertanyaan pertama nih, gimana sih kesan ibu soal jalanan di desa ini? Jalanan di sini sih lumayan berlubang dan geradakan sih, banyak pasir sama bebatuan kecil gitu. Lalu untuk pertanyaan kedua, kesulitan apa saja yang Ibu hadapi terkait jalanan yang tidak layak saat ini? Kadang kan ibu kan suka bawa banyak sayuran tuh. Nah, kadang tuh sayur-sayurannya tuh suka berjatuhan di jalanan. Terus juga kaki ibu kan lagi suka sakit, suka ada nyeri gitu. Nah, karena kondisi jalanan yang kayak gitu, jadi tambah sakit. Oke, mungkin langsung aja nih ya Bu, kita ke pertanyaan ketiga nih. Ibu rajin nggak sih nih kalau misalkan kayak bayar pajak gitu? Ibu sih sempat nggak kepikiran buat bayar pajak sih, soalnya pajak tahunannya aja ibu suka nggak bayar, ibu diemin. Oh gitu. Nah oke, langsung aja nih, kalau misalkan Bapak bersedia nggak nih kalau kita wawancara juga? Dengan senang hati sedia. Mungkin Mbak langsung. Oke Pak, untuk pertanyaan pertama, apa kesan Bapak untuk jalanan di desa ini? Wah, jalan desa kita ini udah nggak karuan sama sekali. Entah gimana prinsip para pemerintah sekarang nih, gimana ya, kurang melihat masyarakat kecil lah yang di sekitar kita, seperti jalan berlubang aja nggak diurus, kayak gitu sih. Oke, mungkin kalau misalkan tantangan apa aja sih nih Pak yang Bapak hadapin selama jalanan ini rusak gitu? Kan pasti banyak ya Pak. Oke. Saya kan ngojek ini udah lumayan lama ya, sekitaran 6 tahun, 7 tahun lah. Saya itu setiap kali membawa penumpang dengan jalan yang berlubang itu, terus juga mempengaruhi kan gimana customer kita kan juga ngaruh tuh rasanya ketika sedang naik motor dengan jalan yang merusak, bolong-bolong, pasti kan tidak enak kan naik kendaraan. Nah seperti itu. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apa Bapak rutin membayar pajak? Wah, saya motor aja saya belum bayar nih 4 tahun. Gimana ya, jalan aja juga nggak jadi, nggak usah bayar pajak lah. Iya. Oke deh Pak, mungkin itu aja ya pertanyaan dari kita. Oke. Makasih nih, maaf banget ganggu waktunya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Maaf ya. Ya, izin pamit ya Pak. Ya, silakan. Halo Kak, aku boleh tanya-tanya sebentar nggak buat wawancara? Oh, boleh Kak. Boleh. Kamu kelas berapa kalau boleh tahu? Aku kelas 3 SMA, habis pulang dari bimbel. Oke, mungkin aku mau nanya nih, gimana sih pendapat kamu soal jalanan di desa ini? Oh, jalan desa di sana ya Kak? Iya. Itu jelek banget sih Kak, udah nggak layak buat dilewatin kalau menurut aku ya. Terus kamu pernah nggak ngalamin kayak jatuh atau enggak kesulitan gara-gara jalan itu rusak? Iya, sering banget aku jatuh, naik sepeda pun jatuh, motor pun pernah juga jatuh, ambil luka-luka. Oh ya ampun deh. Terus kamu tahu nggak apa itu pajak secara sederhana aja sih sebenarnya? Pas kemarin sih ada pelajaran pajak, cuman aku lupa sih. Emang apa Kak pajak itu? Nah, jadi aku mau jelasin nih sedikit. Kalau pajak itu sebenarnya bentuk kontribusi wajib kita buat negara. Nah, apalagi kan kita tinggal di negara hukum ya. Pastinya semua itu diatur dalam undang-undang, termasuk pajak. Jadi kita sebagai warga negara yang baik itu harusnya bayar pajak. Kayak gitu deh. Nah, betul banget nih. Kalau misalnya nanti kamu udah besar, terus nanti kamu udah kerja, itu ada yang namanya pajak penghasilan. Nah, kalau misalnya orang tua kamu punya tanah ataupun punya bangunan, nanti harus bayar pajak yang namanya itu pajak bumi dan bangunan. Oh gitu ya Kak. Apaan sih pajak-pajak, kan penting banget. Nah, apaan sih? Mendingan emang kita ngerasain hasilnya, mending perlu kepentingan yang lain aja. Bener juga, mending buat beli keperluan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa ini ramai-ramai sekali ini? Jadi gini Bu, saya sama teman-teman saya tuh tadi lagi bikin tugas, mau bikin konten gitu terkait pajak sama jalanan di desa ini. Oh begitu ya, itu sangat bagus sekali ya untuk membangun desa ini, dimana kalian sudah sejak muda mau membangun desa ini supaya lebih taat ya membayar pajak. Nah di sini saya selaku Bu RT dan staf kelurahan ada kegiatan terkait tentang sosialisasi tentang membayar pajak. Nah yang dimana ya sosialisasi itu sangat penting ya
untuk kita yang dimana supaya kita mengetahui wajib sekali untuk membayar pajak demi kelangsungan negara ataupun terkait daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Wah, boleh banget tuh Bu. Yaudah kita sekarang ke balai desa yuk. Oke, yuk. Jadi begitu ya para warga-warga dan anak-anak muda sekalian terkait sosialisasi kita hari ini tentang membayar pajak itu sangat wajib sekali ya. Yang dimana ini juga demi kelangsungan desa ini dan terkait jalanan yang ya begitulah yang terjadi di desa ini ya. Ya benar banget tuh Bu. Setuju. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah datang di rapat pertemuan sosialisasi tentang membayar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pandangan gua soal pajak itu salah ya. Mungkin ya. Ya nggak apa, sekarang pada tahu kan kalau pajak itu penting. Ini gimana sih editnya? Adek, sini dulu dong, bantuin aku. Iya Kak, kenapa? Sini. Nih bantuin aku dong edit video ini. Kamu kan jago tuh edit kayak gitu. Mana ada aku jago, aku cuma bisa sedikit kok. Tapi yaudah deh aku bantu, tapi bayar ya. Iya deh, nanti aku bayar, perhitungan banget sih. Ini tuh video tentang apa deh Kak? Kok wawancara warga-warga gitu? Iya, jadi tuh ceritanya aku lagi wawancara warga tentang pendapat mereka tentang jalanan di desa ini tuh kayak gimana. Nah, terus aku juga agak nyindir sedikit sih tentang pajak biar mereka tuh mau bayar pajak kayak gitu. Terus Ari, kamu jadinya gimana? Berhasil nggak bujuk warga buat bayar pajak? Berhasil dong kan, tadi tuh Ari udah bikin semua warga tuh jadi pada mau bayar pajak sekarang. Terus Ari juga berhasil Bu, ngasih tahu ke mereka nih, ngejelasin tentang pajak tuh apa. Jadi sekarang warga yang belum tahu tuh udah pada tahu pajak itu apa. Wah, keren banget Ibu. Ini bangga dia Ari. Udah berhasil ngajak mereka membayar pajak. Ya, dan semoga ya jalannya cepet dibenerin ya Bu, karena kan kita juga kesusahan ya kalau jalannya kayak gitu terus. Iya. Kakak, lihat video kakak viral loh. Udah dilihat 15.000 orang dan diposting ulang sama kecamatan. Wah, mana? Oh gitu, Masya Allah. Jangan ngomong masa sih ya Kak. Untuk desa ini. Wah, berarti emang betul ya. Kadang-kadang tuh suara anak muda tuh lebih didengerin dan bisa kemana-mana gitu ya. Iya, buat perubahan ya. Sebenarnya kita cuma pengen jalanan diperbaiki aja sih kan, tapi ternyata orang-orang juga jadi banyak yang sadar ya kalau pajak itu emang sepenting itu. Penting ya pajak. Aku emang ibu nggak bangga sama aku juga pinter ngedit loh. Ibu bangga aku sama Ade, ada punya video juga kan. Sini Bu, ibu ya Ade. Besok kami lucu. Ibu masak ya. Baiklah anak-anak, di sini kita bisa melihat bahwa perubahan bisa datang dari siapa saja, termasuk dari Arini dan juga teman-temannya. Wah, hebat banget kamu hari ini jadi contoh buat desa kamu. Mantap. Terima kasih ya teman-teman. Ayo, siapa di sini yang mau seperti hari ini? Bagus ya anak-anak, kita harus bisa membawa perubahan dimanapun dan juga kapanpun. Oke Ibu, siap. Baik Ibu. Kasih Ibu. Oke anak-anak, karena waktu sudah menunjukkan pukul sekian, maka kita akhiri sesi pembelajaran pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, ayo anak-anak, barang-barangnya dibereskan terlebih dahulu. Baik Ibu. Dadah.
Yuk, oke, yuk. Pulang. Halip. Terima kasih Bu. Makasih, Bu. Makasih ya Bu. Iya. Bu.